Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Polaret TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali mengaji dan mengkaji di program kesayangan kita, Titiah. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik. Khalik itu artinya pencipta. Kalau makhluk itu artinya yang diciptakan. Tentu Sang Pencipta ketika menciptakan sesuatu pasti tahu betul apa yang diciptakan olehnya. Makanya di surah Ali Imran Allah berfirman, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang samar baginya, apapun yang ada di langit dan di bumi. Pun dengan kita manusia sebagai makhluk, Allah tahu betul kalau manusia itu untuk termotivasi menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipamerkan sekian reward. Dalam Al-Quran tersebutkan surga, pahala. Dalam hadis tersebutkan jika melakukan ini fadilahnya, keutamaannya itu. Jika melakukan itu fadilahnya, keutamaannya ini. Sekian motivasi agar manusia itu berkenan untuk berangkat menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping motivasi, Allah dalam kitab suci Al-Quran itu juga memberikan janji-janji, memberikan komitmen-komitmen. Dan manusia ketika mendengar kata janji, pasti ada dua kemungkinan, ditepati atau tidak. Dan nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul kecurigaan manusia. Kalau mendengar janji, pasti yang diasumsikan ditepati atau tidak. Makanya di surah Ali Imran, Allah tegaskan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah mengingkari janji. Nah, di Al-Quran itu, di samping kita itu disuguhkan motivasi, ayat-ayat motivasi, Allah juga menyajikan ayat-ayat yang berisi janji atau komitmen ilahi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam Al-Quran Allah sajikan 4 janji atau komitmen ilahi. Yang pertama, janji atau komitmen ilahi itu tersebutkan di surah Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah aku, kata Allah. Maka aku Allah akan mengingatmu. Itu satu komitmen ilahi
di surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi siapapun hamba yang mengingat Allah, menyebut Allah, maka Allah pun akan mengingat hamba itu. Terhadap semua makhluknya, Allah perhatikan semuanya. Tetapi bagi mereka yang mengingat, Allah perlakukan spesial. Dan komitmen ilahi ini itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah itu lebih dramatis lagi. Allah memperlakukan hambanya yang berkenan mengingatnya. Dramatis bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah aku pasti akan mengingatmu. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah, aku Allah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku Allah akan bertindak sesuai apa yang dipersepsikan, apa yang diprasangkakan hambaku terhadapku. Dan aku Allah akan bersama hambaku jika dia mengingatku. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Menutup hadis qudsinya itu begitu. Ketika seorang hambaku mendatangiku, jadi Allah membuat analogi supaya mudah difahami. Ketika seorang hamba itu mendatangiku dengan berjalan, aku Allah akan mendatanginya dengan berlari kecil. Harwala, berlari kecil. Artinya Allah menstatuskan hamba yang berkenan mengingatnya itu begitu spesial. Kalau hamba mendatangi Allah dengan berjalan, Allah membuat analogi akan berlari menuju hambanya. Satu, komitmen ilahi yang ingat akan diingat. Dan mengingat Allah itu tidak terbatas pada kata, tidak terbatas pada laku. Kalau dalam beberapa kitab sufi, mengingat Allah itu didefinisikan sebagai mi'rajur ruhi ilal mustawa al-a'la. Naiknya ruh kesadaran pada level tertinggi, menyadari bahwa yang wujud hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surah Ali Imran ayat 191, Allah itu memberikan gambaran orang yang mengingat, hamba yang mengingat itu qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim dan dalam kondisi berbaring di atas lambung mereka. Mengingat. Siapa yang mengingat akan diingat. Gampang kok cara ngetes kita itu level mengingat Allahnya itu sudah sampai mana. Begini,
Ketika kita dihadapkan dengan peristiwa spontan yang kita ucapkan itu apa? Misalkan kesandung. Kalau saat kesandung yang spontan terkeluarkan dari lisan kita adalah kalimah thayyibah, semisal astagfirullah, innalillahi, selamat bolo. Karena Imam Ghazali menyebutkan kondisi saat orang spontan menyebut Allah itu bisa jadi tolak ukur bahwa kehadiran Allah dalam hatinya sudah lumayan. Tapi kalau seorang hamba, misalkan ono wong kesandung moro-moro, ya entah apa yang diucapkan lah, itu gampang cara ngetesnya, cara kita ngetes. Jadi bolo ya, kalau misalkan kesandung, kenyonyok panci, kalau spontannya adalah astagfirullah, innalillahi, selamat. Kehadiran Allah dalam kesadaran bolo artinya sudah cukup baik. Komitmen ilahi yang kedua tersebutkan di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Ayat ini sudah pernah kita kupas di 2 episode yang lain. Ekspresi puncak syukur seorang hamba adalah ketika dia berbahagia, ketika dia rela, ridho, legowo atas apapun yang tertakdirkan dalam hidup. Komitmen ilahi yang kedua, siapa yang pandai bersyukur pasti akan ditambah. Berikutnya, komitmen ilahi yang ketiga ada di surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku Allah, pasti akan aku kabulkan. Itu komitmen ilahi yang ketiga. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kepastian ini harus diyakini. Banyak orang itu tidak sadar kalau doanya itu terproses, sedang terkabulkan, atau bahkan sudah dikabulkan dan sudah dialami, tapi tak menyadari bahwa itu adalah bagian dari keterkabulan doa. Semisal doa sabu jagat. Apa doa sabu jagat itu? Doa ini ada di Al-Quran. Cuman dalam terminologi kita populer dengan doa sabu jagat. Apa iki ceritanya? Sudah doa sabu jagat, sudah terkabul padahal. Tapi banyak orang itu nggak sadar. Bagaimana sih? Jangan kemana-mana kok. Tetap di Titian. Kembali lagi di program kesayangan kita, Titian. Komitmen ilahi yang ketiga di surah Ghafir, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku Allah,
pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya itu doa yang kita panjatkan itu pasti akan terkabul. Cuman sayangnya ketika doa ini itu terkabul, banyak dari kita itu nggak sadar kalau proses sedang terkabul. Contoh misalkan tadi doa sapu jagat ya, ini doa kondang ini ada di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Doa ini tuh dinamakan sapu jagat itu karena sudah mengcover, ya Allah anugerahi kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke, kebaikan di dunia semisal begini. Bangun tidur, kita masih hidup. Metabolisme tubuh kita, sistem tubuh kita sudah auto mengatur semuanya. Itu sebenarnya bagian dari keterkabulan doa kita. Ya Allah, anugerahi kami kebaikan di dunia. Tapi karena ini menjadi sesuatu yang biasa, kita anggap biasa gitu saja, tanpa kita menyadari bangun tidur itu ternyata ada berlapis-lapis anugerah, ada berlapis-lapis keterkabulan doa kita. Cuman ya kadang-kadang nakalan. Manusia itu menganggap terkabulnya doa itu ketika sesuatu yang tersier atau sekunder baru dianggap doa. Jadi gini, Allah itu pasti mengabulkan doa berdasar kebutuhan. Kalau dalam kajian ekonomi itu kan kebutuhan itu kan dibagi 3 ya. Ada premier, pokok. Nah, kebutuhan kita yang pokok itu pasti terkabul. Kapan kita itu pesan oksigen sama Allah? Nggak pernah toh kita itu doa, ya Allah please minta oksigen untuk nafas besok. Ya Allah please minta metabolisme tubuh saya normal. Ya Allah please saya minta paru-paru saya, jantung saya, semua organ tubuh saya oke. Pernah nggak sih kita itu merasa itu adalah nikmat dan mestinya itu harus kita syukuri. Itu boleh. Itu yang premier itu pasti terkabul. Nah, kemudian ada level kebutuhan kita yang sekunder misalkan. Itu biasanya Allah juga mengabulkan saat bolo itu siap. Bukan saat bolo itu ingin. Tapi saat bolo siap. Tentu doa kebutuhan yang kategori premier itu lebih cepat terkabul daripada yang tersier. Sekunder maksud saya. Kemudian ada tersier yang terakhir. Ya ini ada jangka waktunya masing-masing. Berdasar seberapa butuh kita. Makanya dalam kajian tasawuf ada satu simpulan bahwa Allah itu mengabulkan doa yang paling kita butuhkan saat ini, bukan yang paling kita harapkan. Lalu yang kita harapkan dan sudah terlanjur kita panjatkan sebagai doa, investasi doa kita untuk masa depan.
belum terkabul di usia kita, mungkin terkabul di putra-putri kita. Seperti itu. Yang berikutnya adalah komitmen ilahi di surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyiksa mereka selagi mereka itu yastaghfirun, meminta ampun. Allah tidak akan menyiksa manusia selagi manusia itu mau serius meminta ampun, beristighfar. Saya mau bertanya boleh? Yang pas itu mengucapkan istighfar atau melakukan istighfar? Yang direkomendasikan sama Allah, sama baginda Nabi, itu mengucapkan istighfar atau melakukan istighfar. Banyak orang itu beristighfar itu yang dimaksud adalah mengucapkan istighfar. Sekian kali, sekian kali, sekian kali. Bahkan ada doa Sayyidul Istighfar. Itu baik. Tapi esensi dari yastaghfirun di surah Al-Anfal ayat 33 adalah melakukan istighfar. Bukan sekedar mengucapkan. Apa bedanya? Kalau melakukan istighfar ada 3 hal yang harus terpenuhi. Pertama, serius mengaku salah. Yang kedua, serius memohon ampun. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama. Berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama. 4 komitmen ilahi. Pertama, yang mengingat pasti akan diingat. Yang kedua, yang bersyukur pasti akan ditambah. Yang ketiga, yang berdoa pasti akan dikabulkan. Yang keempat, yang melakukan istighfar pasti tidak akan disiksa. Semoga bermanfaat Allah. Yuk deh, kita raih 4 komitmen ilahi. Semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.